Kita tadi sudah membahas dan juga sudah sedikit menceritakan tentang bagaimana khilafah itu ternyata ada di dalam dalil. Kemudian secara empiris sejarahnya khilafah itu juga sudah ada. Nah kemudian sedikit sebelum nanti kita masuk ke diskusi kita tentang bagaimana hari ini khilafah di dunia modern ini diaplikasikan. Bagaimana mengubah tatanan-tatanan yang sekarang sudah ada untuk kembali kepada Islam. Ini kira-kira sedikit saja metodenya, caranya bagaimana, Ustaz? Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu teladan yang sempurna. Ya. Setiap aspek hidup dan kehidupan beliau itu adalah teladan. Maka termasuk di dalam berdakwah, Ya. termasuk di dalam bagaimana merubah masyarakat. Kalau kemudian kita mau pelajari secara lebih mendalam, ternyata Rasulullah mengajarkan dakwah untuk merubah masyarakat itu lamadiyah, ya, tanpa kekerasan. Kemudian fikriyah, kemudian siasiin politik. Maka aneh kalau kemudian Islam itu didakwakan tapi kemudian dituduh macam-macam. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memahamkan masyarakat? Maka lakukan dakwah sebagaimana Rasulullah berdakwah. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul melakukan tahapan taskif, pembinaan. Para sahabat dulu dibina di rumahnya Arkom bin Arkom sampai kemudian terkenal Darul Arkom. Dibina dengan Islam, ditanamkan akidah, syariah, kemudian pentingnya dakwah. Setelah mereka melakukan pembinaan, mereka tidak cukup dengan membina, tetapi mereka berinteraksi dengan masyarakat. Maka ada tahapan tafaul ma'al ummah. Bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat? Mereka memahamkan bahwa Islam itu bukan hanya ritual, tapi Islam itu sebagai din yang harus dipahamkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bahasa saya, jadikan mafahim, makoyis, pemahaman masyarakat, makoyis, standar dan qanaah masyarakat itu kembali kepada Islam. Dan itu dilakukan dengan apa? Berinteraksi dengan masyarakat, tafaul ma'al ummah. Ketika itu terus-menerus dilakukan, maka di situ juga Rasulullah mengajarkan kepada kita menjelaskan ide-ide yang bertentangan dengan Islam. Dijelaskan kebobrokannya. Maka di situ ada aktivitas yang disebut dengan sira'ul fikr, pergolakan pemikiran. Kemudian ada kifahus siasi, bagaimana perjuangan politik. Itu dijelaskan siapa Abu Jahal, siapa Abu Lahab dan bahayanya. Jadi sekali lagi Rasulullah mengajarkan dakwah itu adalah bagaimana kemudian memahamkan tadi mafahim, makoyis, qanaah Islam itu kembali di tengah-tengah umat, sekaligus menjelaskan bahayanya mafahim, makoyis, qanaah yang di luar Islam. Misalnya bahayanya kapitalis, bahayanya komunis. Jadi memang harus didakwakan, diedukasi masyarakat. Terus jangan lupa kemudian ada kifahus siasi tadi dijelaskan oleh Rasul. Sahabat itu menjelaskan siapa Abu Jahal itu, siapa Abu Lahab itu. Agar apa? Umat itu tidak terjebak, umat itu tidak tersesatkan. Lah kalau kemudian sudah terbentuk tadi kesadaran umum, kesadaran politik, maka nanti umatlah yang minta diterapkannya Islam. Kalau ini tidak dibangun dulu, tidak bisa gitu. Maka ada tahapan istilamul hukmi, dan Rasulullah melakukan itu ketika ada pemimpin-pemimpin yang datang ke Mekah, termasuk pemimpin Madinah ya, kemudian dikontak, didialogi oleh Rasul sampai ada Baitul Aqabah yang pertama dan kedua, sampai kemudian mereka baiat sama Rasul, dan mereka kemudian Rasul mengutus seorang sahabat Nabi yang namanya Mus'ab bin Umair untuk mempersiapkan masyarakat Madinah. Nah, ketika sudah disiapkan, bagaimana dakwah Mus'ab bin Umair itu begitu luar biasa. Sampai kemudian masyarakat Madinah itu tidak ada satu pembicaraan pun kecuali membicarakan tentang Islam dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita berbicara tentang dakwah, ya ikuti dakwah Rasul tadi tanpa kekerasan. Kemudian apa? Fikrian, pemikiran dan kemudian siasi. Ya Rabbu qarribna wa barikna lina'mal salihan. في يدي رسالة التغيير